Iya Bu. Ya fotonya ini. Ya fotonya memang saya, tapi itu Iya. bukan saya. Hari ini belum didatangin lagi. Silakan telepon lagi. Kalau benar itu saya. Kalau benar itu telepon, ini pasti jawab telepon ini. Itu aja logikanya. Isi aja dari sekarang nomor itu ke saya. Benar nggak ini dijawab? Aduh Bu, saya juga miris nih kemarin ya dengerin kayak gini. Udah banyak sih Bu yang DM yang kena akun waktu itu. Ada yang ibu-ibu dari Jogja juga datang. Waktu saya di Nasi Korlantas gitu. Kali ini ibu lagi datang. Ini kaget aja sih dengarnya. Sebenarnya bukan nggak heran, cuma kasihan gitu loh Bu. Gitu. Nominalnya berapa Ibu? 250 250 juta. juta. Tempo transfernya berapa? Buat ibu-ibu atau mama yang janda, tolong lihat pesan saya ini sekali lagi nih. Ibu ini ketipu sampai 250 juta sama cowok online-nya. Jadi cowok online-nya tuh ngaku polisi dan pakai foto orang. Jadi ini orangnya, tapi emang dia asli polisi guys. Tapi fotonya dipakai sama orang yang penipu gitu. Untuk meras duit-duit ibu-ibu yang ya kebanyakan janda atau mama yang kita nggak nyalain ya guys. Karena mungkin kesepian kali, yang udah suaminya meninggoy, udah lama ataupun udah cerai gitu kan. Dan aku nggak mau upload videonya karena mukanya ibunya tuh sedih bang sampai gini gitu loh. Kita harus banyak belajar guys, karena apa, kebanyakan waktu itu tuh ada acara apa gitu, dia tuh suka wawancarai cowok-cowok, dan cowok-cowok itu udah pensiun ya guys, waktu itu udah pensiun, bahwa dia tuh dulu kerjanya suka nipu-nipu mama FB, tau kan FB. Katanya itu yang paling gampang ditipu tuh adalah emak-emak yang katanya tuh profilnya tuh biasa yang fotonya gini, yang pakai gelang banyak itu kayak pamer. Itu bukan pamer, tapi kadang kan mama foto begini ya guys, cincinnya penuh. Nah katanya itu target empuk gitu, mak-mak yang suka bikin status galau. Katanya itu tuh gampang banget jadi target mereka. Dan mereka tuh ada guys yang real, yang asli. Mereka tuh kayak mas-mas yang emang ganteng, tinggi gitu kan, putih. Ada, mereka diwawancara tuh, dulu aku udah pensiun, tapi ini orang udah pensiun ya guys. Diwawancara emang orangnya lumayan ganteng gitu kan. Ada juga yang pakai foto palsu juga. Sekarang tuh udah zamannya AI guys. Jadi kalau seandainya kalian telepon tuh kayak seolah-olah tuh orang gitu, padahal itu enggak AI gitu. Dan buat ibu-ibu tolong deh hati-hati deh, kenal orang lewat online tuh bener-bener harus hati-hati. Jangan suka transfer. Begitupun kan enggak, aku tuh punya tanteku yang bakso ini kan udah punya suami ya. Ya biasa dia suka tiktokan lah. Bukan, namanya juga mak-mak kan, dia tuh padahal dia tuh kadang-kadang upload sama suaminya. Dia tuh sering banget di DM sama yang namanya brondong. Katanya aku tuh suka banget sama kamu, aku tuh pengen jadi suami kamu gitu. Dan cowoknya tuh masih muda guys, kayak usia 25, 26, 27 gitu kan. Dan kadang ada yang 24. Dan mereka tuh DM tanteku seperti itu. Tapi untung tanteku tuh ya orangnya tuh gak segampang itu gitu kan. Karena kan untung ada aku tak nasihatin, ada anaknya ya kan. Kita tuh perlu rangkul orang seperti itu. Makanya kalau kalian punya emak yang udah lama janda atau punya tante yang janda, kasih tahu mereka, rangkul mereka, jangan dimarahin, kasih tahu. Nggak semua orang itu tahu guys, karena emang target empuk mereka tuh emak-emak atau janda atau nenek-nenek yang udah sendirian lama karena kesepian guys. Orang kalau makin tua itu sebenarnya butuh teman untuk ngobrol, apalagi kalau udah suami udah lama meninggoy atau ya udah jadi janda lama. Orang tuh sebenarnya orang-orang seperti itu nggak butuh ngewong guys, tapi yang dibutuhin tuh temen ngobrol gitu. Jadi sering ajak ngobrol mereka, sering ajarin gitu loh, karena kan nggak semua orang tua tuh banyak teman ya guys, ataupun nggak semua orang tua tuh berani jalan-jalan sendiri untuk melepaskan kesepian itu gitu. Jadi please buat ibu-ibu, oma-oma, kalau lihat video saya ini banyak belajar ya kan. 250 juta dikasihin orang cuma-cuma ditransfer dan orangnya nggak pernah ketemu, bisa tuh buat pensiun, buat makan enak itu tiap harinya kan, ibaratnya begitu. Jadi please deh, udah banyak banget yang ketipu tentang kayak gini. Jadi jangan, nggak usah lelgen. Kalau butuh temen ngobrol tuh ya emang susah sih, kebanyakan tuh anak-anak udah sibuk kerja, cucu atau apa, emang sibuk sih, nggak jarang orang ngertiin orang tua gitu. Makanya aku tuh kadang suka, ya mamaku orangnya untungnya nggak bisa ngerti gitu-gituan ya guys. Mamaku ngerti bukan scroll gitu kan, mamaku ngerti tok scroll, tapi dia nggak bisa bikin yang aneh-aneh gitu. Jadi kemungkinan kayak gitu untungnya. Tapi aku sering ngabarin mamaku kok, kalau butuh ngobrol telepon aja mak, kapan aja gitu. Kadang mak aku bilang, takut kamu sibuk, nggak apa-apa. Kalau mama pas telepon nggak keangkat, berarti aku lagi bawa motor, tapi pasti tak telepon balik tak gituin. Jadi aku tuh selalu ngasih celah atau waktu untuk ngabarin mama aku bilang kalau butuh teman ngobrol apapun, aku mau jadi pendengar, nggak apa-apa, telepon aja atau WA aja kapan aja. Jadi ya aku jelasin gitu kan. Kata mamaku, semua orang ibu atau nenek itu kadang mikir takut kita sibuk guys, tapi aku jelasin kalau pas telepon nggak keangkat berarti aku lagi naik motor gitu. Nanti pasti tak telepon balik guys, aku orangnya begitu. Jadi
kasihan kadang orang-orang tua begini tuh kesepian, jadi harusnya kita yang muda sedikit ngalah gitu sih ya. Semangat ibu, mudah-mudahan diganti sama Tuhan. Uang habis, ibu ini transfer 250 juta ke pacar online pas ditemui Zong. Lagian ibu ini udah tua, bukannya cari tanah wakaf dibeli 250 juta, ibu udah bisa bantu yang lain tuh buat tanah wakaf. Coba kita dengar nih. Aduh Bu, saya juga miris sih kemarin ya dengerin kayak gini. Udah banyak sih Bu yang DM yang kena akun waktu itu. Ada yang ibu dari Jogja juga datang, waktu saya dinasi Polantas gitu. Kali ini ibu lagi datang, ini kaget aja sih dengarnya. Sebenarnya bukan nggak heran, cuma kasihan gitu Bu. Gitu. Nominalnya berapa Ibu? 250. 250 juta. Damai bang. Ya Allah Bu, ibu itu beli tanah buat kuburan udah banyak tuh dapat tuh. Untung abang ini di Indo. Gimana kalau abang ini tadi di luar negeri? Udahlah Bu, ya jangan buat aku banyak dosa. Cuy. Innalillahi, astagfirullahaladzim. Bu, ayo aku bantuin Bu. Astagfirullahaladzim. Ibu, kok mensi Bu, 250 juta loh, sampai jual mobil loh. La ilaha illallah. Makanya jangan pada gila jabatan. Fefeknya dikondisikan. Kalau gatel garuk noh sama parutan kelapa. Sumpah lebih aman daripada sekarang pada gatel ya. Pepek kalian tuh pada gatel apa gimana ya? Pada ngechatin, pada nginbokin cowok-cowok kayak begitu. Terus kalau ada cowok-cowok begitu masuk DM atau inbox, kalian balesin, kalian tanggapin. Terus kalian yang kecintaan, kalian yang ngepap, apalagi ini nih yang suka ngepap nih, yang suka ngepap, yang suka bikin video buat dikirim ke tuh laki. Kalian ininya berubah jadi tai ya? Otak kalian berubah jadi tai ya? Yang suka PC buka-bukaan, itu otak kalian koslet kah? Apa gimana? Kok heran aku. Kebanyakannya emak-emak Facebook nih. Bukan emak-emak Facebook aja sih. Aku aja punya temen yang masih muda tapi begonya astagfirullah gitu. Yang pada ketipu ya, yang dijanjin, ini sayang aku mau terbang dari luar negeri ke sini. Aku mau kirimin kamu kado dari luar negeri, ini hadiahnya. Terus nanti dipintain transfer. Terus kalian mau bego. Lu bego, tolol, donga. Makanya mending jadi cewek matre aja biar kalian itu kagak diporotin mulu. Apalagi sama cowok yang kagak kenal loh. Belum ketemu loh sayang ya. Jangan pada kecintaan sama orang yang belum ketemu, please deh. Apalagi sampai pap ini pap itu. La ilaha illallah. Tobat, takbir. Halo sahabat Aisyah Channel. Kembali lagi bersama kami yang selalu menghadirkan informasi terbaru dan viral dari dalam maupun luar negeri. Jangan lupa tonton video ini sampai selesai agar tidak ketinggalan informasi penting yang bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Kasus penipuan berkedok pacar online kembali memakan korban. Kali ini, seorang ibu mengaku kehilangan uang hingga 250 juta rupiah setelah menjalin hubungan dengan seseorang yang dikenalnya melalui dunia maya. Berdasarkan informasi yang beredar di media sosial, korban mengaku percaya kepada pria yang dikenalnya secara online. Pelaku diduga membangun hubungan dalam waktu yang cukup lama hingga berhasil mendapatkan kepercayaan korban. Seiring berjalannya waktu, pelaku mulai meminta uang dengan berbagai alasan, mulai dari kebutuhan mendesak hingga janji akan bertemu dan membangun masa depan bersama. Karena sudah terlanjur percaya,
Korban pun beberapa kali mentransfer uang hingga total kerugiannya mencapai sekitar 250 juta rupiah. Yang membuat kasus ini semakin mengejutkan. Foto polisi yang digunakan pelaku sebagai identitas ternyata bukanlah foto pelaku sebenarnya. Belakangan diketahui bahwa foto tersebut merupakan milik orang lain yang tidak memiliki kaitan dengan aksi penipuan tersebut. Kasus ini menjadi pengingat bahwa identitas di media sosial sangat mudah dipalsukan. Foto, profesi, hingga cerita kehidupan seseorang belum tentu mencerminkan identitas asli. Para ahli keamanan digital pun mengimbau masyarakat agar selalu melakukan verifikasi identitas sebelum menjalin hubungan yang lebih serius, apalagi jika sudah mulai membicarakan masalah uang. Jangan mudah percaya hanya karena melihat foto, seragam, atau status pekerjaan yang terlihat meyakinkan. Unggahan mengenai kasus ini pun ramai dibanjiri komentar warganet. Sebagian netizen mengaku prihatin dengan nasib korban dan berharap pelaku segera ditangkap. Ada juga yang mengingatkan agar masyarakat tidak mudah mengirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Beberapa warganet menyoroti semakin maraknya modus penipuan berkedok asmara atau love scam yang kini banyak memanfaatkan media sosial hingga aplikasi perpesanan. Sementara itu, netizen lainnya mengimbau agar siapapun selalu melakukan video call, memeriksa identitas, dan tidak mudah percaya pada alasan-alasan yang digunakan pelaku untuk meminta uang. Kasus ini menjadi pelajaran berharga bahwa membangun hubungan di dunia maya harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Jangan sampai rasa percaya dimanfaatkan oleh oknum yang ingin mengambil keuntungan. Selalu pastikan identitas seseorang telah terverifikasi. Hindari mengirim uang kepada orang yang belum benar-benar dikenal, dan segera laporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan indikasi penipuan. Bagaimana menurut kalian? Apa saja tanda-tanda yang paling sering muncul pada modus penipuan pacar online seperti ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan share video ini agar semakin banyak orang yang waspada terhadap modus penipuan serupa. Subscribe Aisyah Channel. Aktifkan tombol lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan berita viral, infotainment, dan informasi terbaru lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.